Nabi Ruga, Nabi utusan Allah yang setia, membawa pesan pertobatan bagi mereka yang laku beragama. So mari percaya dengan semua kata-katanya, bahwa sampai saja lama-lama juga suka menghadapi kaumnya yang keras kepala. Dia tetap tertawa kalau parah dia injak kepalanya. Nabi Luga adalah contoh bagi kita untuk berani bahagia, menghadapi tantangan dan kesulitan dunia dengan percaya akan kenabiannya. Nabi Luga tak munafik, dia nabi bukan setan. Dia membawa pesan-pesan Roh Kudus itu bareng Tuhan. Dia berdiri dan tak tergoyahkan, apalagi hanya Tritung Udin Pleptot. Baginya hanya mainan. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Luga, hei. Barang bagus itu tergantung kecerdasan, bukan tergantung lu ngocok-ngocok. Kalau cerdas udah pasti yang bagus. Iyalah, kotak blow on mana bagus lah barang, itu kan tergantung yang di atas juga. Sudah turun dari pos 1, Bang Luga. Gimana suaraku? Bagus kan nih? Enggak, Satu sudah lagi ini lagi bahas percintaan sabar aja. Loh, tadi kan di pos 1 tadi, Luga. Iya, mereka lagi bahas percintaan. Cuman si Belum ada Luga orang ini yang naik, ya udahlah. banyak, maksudnya si Luga ini udah banyak sih dalil narasinya udah bagus. Cuman masih banyak yang menghujat ini loh, tidak mengakui ini yang kurang ajar mereka nih kadang-kadang. Enggak, sekarang pecah kongsi sekarang antara bom-bom dengan si Edis gitu. Si Edis Ini penontonnya. bagus ini. Luga masuk ini. Iya, Kristen Titanium. kesempatan Luga untuk merekrut ini jemaah ya, Makanya. di Luga ya. Dipersatukan lagi lah. Iya, 3 hari yang Masuk lalu Titanium. sempat dinubuatkan oleh Luga ini 3 hari yang lalu. Oh betul kah? Pernah? Iya, disalib katanya dua-duanya gitu. Oh ya kan, disalib ini kan bahasanya kan bisa pengertian macam-macam gitu kan. Iya, alegoris Disalib lah, itu kan dipecahkan alegoris, atau iya. diapakan. Mereka pecah betul. Luar biasa nih Luga. Iya. Ngeri ini ya nubuatan-nubuatannya. Lumayan kan, jumlah Kristen kan sekarang berapa ya, 2,4 ya, setengahnya kan lumayan. Iya. 1M Gak usah banyak-banyak lah. 1/3 aja udah bagus, 1/4 aja udah bagus. Luar biasa. Lalu sekarang kendalanya siapa nih Luga? Kalau Edis dengan Bom kan sudah. Nah, siapa lagi nih kira-kira? Targetnya? Katolik lah. Oh, Katolik. Siapa? Yang Katolik siapa? Orangnya siapa? Katolik ini mereka tidak mau mereka tidak mau keluar kandang, jadi dia sangat tertutup karena ketakutan dibombardir. Jadi mereka itu lebih tertutup daripada bom-bom. Kalau bom-bom kan masih berani fair-fairan, tapi kalau Katolik itu tertutup dia, menutup diri dari dunia luar. Tapi kalau harus dinuklir dari dunia luar. Coba disapa dulu. Tahu. Dia dari bom atom. Ini kenapa sih? Disapa dulu. Disapa Bang Luga. Shalom. Mr. Mukidi, selamat malam. Mr. Mukidi. Mukidi. Kalau nggak ngomong saya turunkan ya. Iya, agamanya apa, Mr. Mukidi?
Di mute itu. Iya demi cuman typing di bawah. Waduh. Terus ini kalau Wane, si Billy dengan siapa itu banyak gimana lu? Nah, Duga. Malikil itu. Gimana itu caranya, Duga? Ngelikil. Kalau Warnes kan dia kan grup-grup kecil, grup-grup ibarat kata nih grup rumahan lah. Kalau Katolik Protestan kan udah besar. Jadi kalau Warnes ini sebenarnya sekali tampol juga miring lehernya. Oh gitu. Iya, karena kan kecil banget malah. Kan itu aja si apa? Samuel, Liping, Kak Lontong, itu aja manusia yang enggak Billy, terlalu, ya Billy Lin, si nggak Daniel terlalu, itu, iya. si Daniel itu apa itu, Duga? Karena Karena juga udah pecah kan. ngeri juga ya. Jadi ini apa? Kristen Titanium ini menjadi besar nanti ini. Kan ada pemimpinnya, ada nabinya, jelas. Betul. Kapan diadakan konsili juga? Nanti Titanium ada persepuluhan juga toh? Ya jelas lah. Harus. Kalau enggak ada gimana mau bergerak. Bukan agama biasa, denomnya apa, dia bingung karena Katolik juga narik dia, di Tunggal juga narik dia, jadi dia jadi sama gue jadi gimana ya, kepentingan semua sih banyak kan, ujung-ujungnya duit. Kenapa Kristen-Kristen yang lain takut Sementara- ya, debat dengan kamu juga? Gimana ya, satu secara dalil mereka udah sadar sebenarnya sulit dilawan. Kalau mereka mau keluar dari denom mereka, sama juga bakal disiksa sama algojo-algojonya. Jadi ya serba salah. Bu Darni tadi sampai nangis-nangis itu dia WA ke saya. Wah katanya si Apa? Luga ini katanya begini-begini, aku dibilangin apa tadi gitu dia bilang. Lupa saya. Kenapa tadi si Bu Darni Apa? dibikin apa tadi kok sampai curhat sama saya Luga? Dia WA. WA saya. Lah, kita kan Oh, memang kau bilang ini bercanda. tukang tambal ban, dia marah sekali tadi itu. Kalau udah tua mah digituin ngapain marah sih? Iya kan? Tambal ban yang penting makan, dapat duit. Ngapain harus orang dia juga ngatain orang juga seenaknya. Kau juga nggak laku-laku kau katanya. Siapalah perempuan yang mau sama kau katanya. Oh. Tawa digituin nggak marahnya. Ya, padahal dia nggak tahu masa kita laku sama perempuan harus kita pamer-pamer. Nah iya, masa kayak gitu aja masukin di hati. Waktu kita pelukan dengan perempuan apa kita harus pamer, diliatin. Aneh-aneh juga Bu Darni. Kok tahu dia tuh tukang tambal ban? Ini dia yang mamerin bannya ratusan juta, tukang tambal ban, tapi tambal ban yang bukan sembarangan, yang memang ban mobil, ban baru.
Puluhan juta lah, ratusan juta. Oh dia mau setor ke ininya, ke dealer ya kan, dia kan ini kan mau setor mungkin. Heeh. Dia Saya Budarni ini di nubuatannya rumah-rumah apa? Dimasuk neraka tah Budarni ini nubuatannya? Pastilah, karena kan semua kan kiblatnya kan ke sebelum ke Tuhan kan ke Nabi dulu kan. Iya harus Kalau lewat dia perantara teman- dulu lah. Iya, kalau di Nabi udah dia lolos baru ke Tuhan kan gitu. Iya ada Kalau jembatannya Nabi lah, ada aja jembatannya. Kita kalau menyeberang tuh harus jembatannya. Betul. Kalau nggak lewat jembatan ya kecebur. Betul juga Luga ini. Coba Misalnya Luga gini temanmu kan, banyak, Luga gua- suruh naik, Luga yang Kristen-Kristen ini. Waduh, itu bukan tugas gua lah, naik aja lah, udah pada tua, naik aja sendiri. Masa harus kita tarik? Enggak, maksudnya sasarannya kan bukan untuk yang kita ajak debat. Sasarannya kan yang di bawah. Siapa tahu nanti banyak Kristen-Kristen jadi masuk Kristen Titanium. Nah, Nabi itu tidak diterima di mana-mana kan. Gimana itu Bang Wal? Oh iya, iya, betul katanya juga Yesus sih. itu. Jadi Iyalah. gini, Nah, jadi nah, gini. Gimana Luga? Gimana? Gini. Kekristenan ini kan sudah disebar ke seluruh dunia. Tapi di kekristenan itu bukan berarti itu udah final. Jadi setiap Kristen yang baru lahir itu akan diuji. Kalau dulu kan mengujinya kan orang harus percaya Yesus, mereka jadi Kristen. Nah, di Kristen sekarang pun diuji untuk masuk surga dengan cara mereka percaya nggak kepada Nabi. Ujiannya kan di situ. Nah, jadi mereka ini kan melihat Nabi itu sosok yang harus kaya raya, berpendidikan, sekolah S3 gitu. Nah, ketika dia tampil bertemu dengan Nabi yang seperti gue yang tidak sesuai dengan kriterianya, yang banyak mengkritik kehidupan mereka yang duniawi, itu yang membuat mereka marah. Ya kan, misalnya gue nih kan, gue melarang adat istiadat dilakukan dalam praktek agama. Mereka marah karena adat istiadat itu merupakan kesenangan mereka nomor satu. Itu. Terus gue mendapat penglihatan bahwa banyak juga orang Kristen yang masuk neraka karena tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, para pendetanya. Nah, gue menyampaikan mereka seperti Roh Kudus perempuan lah kan kalau gue bikin Roh Kudus perempuan sama juga dengan gue mengangkat diri gue atas segala bangsa. Iya kan, karena kan seluruh gereja di dunia ini kan sudah punya undang-undang sendiri, fatwa sendiri terhadap suatu ajaran bahwa Roh Kudus itu tidak berkelamin. Nah, kalau tiba-tiba gue bikin suatu pembaruan reformasi, berarti kan banyak yang harus Bang Adit Cukron. nanti dirugikan. Setidaknya mereka akan berpikir, siapa lo ngangkat diri atas kita orang gereja yang udah tua kan gitu. Kalau gue mendebat mereka, misalnya Katolik gak ada mujizat, Protestan gak ada mujizat kan, mereka masih bisa membantahnya. Tapi kalau Roh Kudus perempuan kan gawat. Sama juga dengan mereka menganggap kita ini menghancurkan, gue ini menghancurkan kekristenan. Ricardo, kalau Kristen silakan naik. Kalau Kristen minta di multi, minta di permintaan tamu. Akunnya di privat, nggak bisa jambak. Ricardo Alfredo, silakan kalau mau naik. Kalau Kristen silakan naik. Ya merah, buka komal. Tapi sebenarnya banyak loh yang setuju dengan Luga nih. Cuman mereka Kristen-Kristen yang lain tuh masih malu-malu gitu. Banyak takut. Oh, Sebenarnya banyak. Iya.
Sinyalnya parah itu, bikin Titanium Jaya. Titanium Jaya. Kanita, iya kan ditampung masih belum malam. Jadi mereka ini merasa kenapa gue jadi bego, ternyata Roh Kudus perempuan, kenapa nggak dikasih. Gimana tanggapannya Kanita dengan denomnya Luga ini? Kan itu sudah monitor kan itu. Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anunya kegedean, ehonya kegedean ya. Nggak pakai soundcard ini, cuman doubling. Lanjut. Iya. Ini ada biasa, ada langganannya Kang Dito ini. Kalau Luga jangan, kalau dengan Kanita. Nanti dengan Bu Darni. Selamat malam Kak Dita, Bu Nita, selamat malam. Apa kabar? Bu. Oh iya, saya lagi ngecek ya, sebentar dulu ya. Ya. Kali udah surut ya Pak, udah nggak banjir, udah mending, udah Aman. jalan seperti biasa. Iya, cuman tanggal Banjir, 10 itu aja yang Aman, ya. luar biasa banjirnya. Ibu Nita di mana? Jakarta. Aku tuh tinggal di Tangerang. Oh, di Tangerang. Iyalah. Ya. Gimana? Tapi Panas banget berarti Jakarta atau udah banjir juga? Meluap ke jalan tuh banjirnya tuh. Tangerang langganan banjir nggak sih? Cilanda ya sering ya. Iya, Cilanda yang sering langganan banjir. Kalau Bintaro tempatnya Bang Luga tuh Bintaro. Ya, apa yang mau kita diskusikan, Ibu Nita? Seperti biasa kita ya, santai, akademis, penuh isi dan makna. Kita tahulah Bu Nita seperti apa. Aman. Silakan Bu. Apa ini materi kita? Apaan ya? Waduh, saya kalau ditanya gitu bingung. Nah, PR-nya udah kejawab belum? Waktu itu ada PR nggak sih? Ada PR dari Luga juga, Kanita. Apaan Luga PR-nya? Apa Luga? PR-nya Luga, silakan Luga. Kan Tuhannya Nita ini kan seperti angin, tidak terlihat, roh, tidak bisa digambarkan. Kalau Tuhannya Luga kan cowok ganteng sama cewek cantik, beda lah. Kalau Tuhannya Nita kan roh, angin, itu aja sih perbedaannya, itu aja. Dan Tuhan tidak, Tuhan adalah roh di Kristen Tritunggal ini lagi viral karena setelah roh dia nggak kelihatan. Setelah dia nggak kelihatan, dia nggak bisa ketemu lah, orang nggak kelihatan gimana sih. Pak Luga, saya bacain ya dari Roma 1 ya. Ini ciri-ciri manusia, semua manusia ini seperti ini. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi gelap, sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka
mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ini bicara mengenai penggambaran manusia. Semua ya, sebelum orang itu percaya kepada Tuhan. Nah, saya mau tanya kepada Pak Luga ayat 23-nya. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Itu penjelasan Pak Luga gimana? Allah itu kalau di ayat ini yang saya baca, kemuliaan Allah yang tidak fana itu mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Jadi bagi Allah, manusia itu adalah fana dan merupakan hinaan bagi Allah itu. Kalau dia digantikan dengan gambaran manusia. Itu kalau ini berbicara sifatnya artinya bahwa manusia itu berdosa, manusia itu penuh dengan pikiran yang sia-sia, sementara Tuhan itu Tuhan yang kudus dan Tuhan yang suci. Kita tidak berbicara tentang ajaran-ajaran Tuhan atau sifat-sifat Tuhan. Ketika kita ingin mengenal seseorang, kita tidak perlu tanya apakah engkau orang baik. Kita kenali dulu wajahnya, kita kenali dulu gambarnya, fotonya, baru kita bisa mengenal lebih dalam. Nah, sekarang Allah itu seperti apa? Kita mau tahu. Saya ini bukan ya semua. Lalu apa yang saya harapkan dari Tuhan yang tidak terlihat? Makanya saya bilang sebenarnya kau tuh menyembah Tuhan tuh yang mana? Bentuknya seperti apa? Gambar kaleng-kaleng kah? Apakah botol aqua? Apakah pohon? Apakah bintang, bulan? Itu kita pengen tahu gambarnya kayak gimana. Itu dulu. Masalah dia mau baik, mau maha besar, itu urusan nanti. Kita mau tahu dulu bentuknya kayak gimana Tuhan itu. Silakan. Kayak angin kah? Sepoi-sepoi, tidak terlihat di dalam rohnya. Gak ngerti orang, pusing. Disuruh mengenali sesuatu yang nggak bisa dilihat. Kalau menggambarkan Allah dengan hal yang manusia dapat lihat, itu bukan penggambaran Allah yang benar. Jadi kalau Pak Luga bilang seperti pohonkah atau seperti apakah yang tadi disebut semua, itu bukan gambaran mengenai Allah yang benar. Ya, terus jadi Allah itu seperti kalau mau apa? tahu Allah itu seperti apa, ya dipelajari Alkitabnya. Gambarnya, bentuknya gimana? Bentuknya gimana? Itu kan kamu kan bawa itu mana yang gambar mengenai diciptakan mengenai gambar itu di ayat berapa ya? Kejadian 1 ayat 7. Kejadian 1 2 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, kalau lalu gambar Allah seperti apa? Jawab aja langsung. Gambar ini tidak berarti gambar seperti manusia atau kalau seperti gitu kayak gimana? Langsung aja. Kayak kambing atau apa, langsung aja jawab kayak apa. Kalau ngomong kayak kambing ya tetap salah. Gambar di sini bicara mengenai sifat-sifat Allah, yaitu bahwa Allah itu adalah suci, adil, suci, bentuknya suci. Itu sifat yang saya tanya bentuk. Dari tadi ditanya bentuk, bukannya dijawab. Nggak usah tahu kenal bentuk. Itu bicara mengenai sifat atau esensi dari Allah. Sebenarnya lo tahu nggak sih gambar Tuhan itu seperti apa? Kalau belum nggak tahu bilang, Bang, saya nggak tahu. Emang angin, emang ketiadaan dan kegambaran dari ketidakterlihatan.
Saya nggak tahu seperti apa. Bagaimana Bilang, manusia sekarang bisa tahu dan lihat Allah itu seperti apa, sedangkan Musa saja yang dikatakan bergaul dengan Allah, berhadapan muka, berbicara dengan Allah, itu Berarti Musa dia ada tidak lihat wajah. Allah itu langsung seperti apa, tidak pernah dilukiskan. sebentar ya. Bilangan 12 Jadi kalau ayat. pemahaman kamu Allah harus punya gambar, Gantian dulu. itu Gantian dulu kau bicara. Musa aja Tuhan berfirman kepada Musa. Bilangan 12 ayat 6, ayat 5-6. Mengapa engkau menghujat Musa hambaku? Ya. Bukankah dia melihat rupa Tuhan, berhadap-hadapan muka aku dengan Musa? Jadi Tuhan Mana itu kata menghujatnya? berhadapan. Nggak ada kata menghujatnya. Itu Lalu berfirmanlah ia, Bilangan 6 ayat 12. Sebentar dulu, saya kalau lagi bicara jangan dulu kau simpul-simpulkan. Ya kalau kamu salah ayatnya, ya saya mesti koreksi dulu sebelum kamu lanjut bicara mengenai sesuatu yang salah, yang udah Iya, jelas-jelas salah. sebentar. Iya, saya bentar ngomong dulu, nanti saya kasih ayatnya. Ya, ketika Musa dengan Miriam, ketika Miriam mengatai-ngatai Musa, Tuhan mengatakan di Bilangan pasal 12, mengapa engkau mengatai Musa hambaku? Bukankah jikalau ada nabi mendapatkan mimpi dan penglihatan, aku berhadap-hadapan muka. Musa melihat rupa Tuhan. Kalau Musa Dimana? melihat rupa Tuhan, Ayatnya di mana? Coba Bilangan pasal 12. ayat. Oke, sebentar. Bilangan mana sih? Tergoncang juga rupanya kau. Dia ada Bilangan pasal reform dia. Bilangan pasal 12. Ntar dulu ya. Lalu ayat 6. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia segenap rumahku, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Lalu di mana Berarti Musa sebentar mengatakan rupa Allah itu seperti apa? Sebentar dulu. Kau kan penganut Tuhan berwujud angin. Allah Sementara itu Tuhan namanya angin. Kamu yang ngomong angin ya sesat lah. Sekarang saya tanya, ada nggak wajahnya? Allah yang adalah roh itu ada wajahnya nggak? Allah itu roh, tidak ada wajah. Tuh, di sini aja saya bacain ya. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, ia memandang rupa Tuhan. Aduh, tukang tipu emang ini. Dasar penipu kau. Sekarang aku tanya, di dalam Alkitab itu dikatakan Allah mempunyai tangan. Apakah itu berarti Allah benar-benar punya tangan seperti manusia? Di Wahyu Panjang pasal tangan Allah untuk menyelamatkan. Itu kan ada ayatnya. Sebentar, aku lagi bicara, diam. Apakah Tuhan punya tangan? Dan Wahyu pasal 5 dikatakan, dan di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta ada sebuah gulungan kitab di tangan kanan dia. Lalu datanglah anak domba itu menerima gulungan kitab dari tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu. Jadi kamu sebagai penganut Tuhan angin, Tuhan yang tidak punya wujud dan tidak berbentuk,
Ke neraka aja lah, capek kali, lama kali. Masuk neraka. Ini ya ayat mengenai tangan Tuhan salah satunya ya. Nah, Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan kau. Bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Apakah itu berarti Allah itu pegang tangan terus dituntun terus dengan tangan kanan? Kamu tafsirkan ayat itu seperti itu. Jadi Ada yang sifatnya gaya kamu banget. lihat manusia yang fana punya tangan, jadi kamu bilang Allah juga punya tangan. Bilang gini ya, itu pandangan yang keliru, yang bikin kamu sesat. Karena apa? Allah itu disebut dalam Alkitab adalah roh. Nah, ketika dikatakan di sini Allah mempunyai tangan, itu tidak berarti dia punya tangan seperti manusia. Itu hanya penggambaran. Atau bahasa Alkitabnya itu bahasa saya lupa bahasa apa. Bahasa antroformosis. Gini loh. Kalau nggak salah. Jadi Begini, Allah itu gini. supaya membantu manusia untuk mengerti. Tapi artinya itu bukan Allah itu benar-benar punya tangan, tapi itu artinya Allah itu membimbing, menyertai. Oke. Jadi artinya bahwa Allah itu sebenarnya tidak ada wujudnya, hanya roh gentayangan gitu. Kamu yang ngomong gentayangan, hati-hati ya. Lalu kan kamu Aduh, bilang suaranya Allah itu roh, roh itu tidak berwujud, roh itu tidak berwujud. Ya berarti dia melambai-lambai di dalam. Allah itu kayak angin kudus ya, gitu, jangan tertiup ngomong kesana gentayangan. Yang kemari. gentayangan itu roh apa? Roh apa? Saya Nggak punya tanya rasa hormat lah bentuknya. terhadap Allah. Nggak punya rasa hormat lah. Loh, yang mengatakan Allah itu roh, bentuknya seperti apa? Nih saya kasih tahu sama kamu ya. Sama seperti Lugaon Tambunan. Luga Tambunan ini ada rohnya. Saya ada roh. Sama seperti Tuhan juga punya roh. Tapi roh ini ada wadahnya yang namanya tubuh. Sama seperti Tuhan. Tuhan itu adalah roh, tapi dia punya wadah, punya tubuh yang adalah gambarnya. Jadi Tuhan yang adalah roh itu tetap ada gambar, ada badannya, ada tubuhnya, ada tangan, ada mata. Kalau nggak ada mulut gimana dia mau bisa ngomong? Jadi kamu pikir karena manusia kalau harus kamu bicara dikasih dengan tahu mulut sekali, dua lidah, kali. jadi Allah juga harus punya seperti itu. Lalu Allah harus punya perut, Jadi intinya usus, Tuhanmu angin. jantung, hati, Udah. paru-paru. Nah, gitu Luga. Intinya Tuhanmu kan Ya, tidak kalau Tuhan kamu kayak terlihat gitu ya sudah dan lah. tidak berbentuk. Udah kamu percayain aja. Ya seperti udah. itu. Nah, ya udah. Ya udah, terserah kamu nggak Tapi percaya jangan nggak salah kok. sebar-sebarin dong ke orang lain, kan kasihan orang-orang. Kok jadi sebar-sebarin? Kok jadi kau yang ngatur? Kau juga tidak ada bukti kok kalau kau Ya diutus udah, jadi Tuhan. kamu imannya begitu ya. Mujizat nggak Kalau punya. Allah itu punya pusar, punya mata, kuping, telinga, tai kuping, air mata, apa segala macam gitu. Tuh Kejadian 1 ayat 27 Sebentar, Luga, sudah sebentar, Luga, dibilang sebentar. manusia, laki-laki dan perempuan itu diciptakan menurut gambar Tuhan. Luga sebentar. Bodoh Luga banget. sebentar. Ini Amberly ini jemaatmu Luga ya? Amberly. Bukan jemaat tetapi teman saya. Oh iya, masuk jemaat Titanium ya? Titanium ya? Iya dong. Amberly, kamu ditanyain kan sekarang? Harus. Amberly. Nggak boleh Di nolak. kamionya Amberly. Nggak boleh nolak. Kamu jangan ikut. Lu tahu sendiri kalau Tuhan Tritunggal yang berwujud angin itu orangnya jahat-jahat. Lu guys ngomong yang berwujud angin. Lalu kau jawab aja yang jelas, angin, batu, atau apa?
Jelaskan, silakan. Nah, kamu yang beri pilihan angin, batu atau apa? Iya. Bilang Kamu Allah masalah ini itu dari tadi nggak ngomong. adalah roh. Dia tidak Bentuknya. punya tubuh fisik, termasuk Berarti angin. wajah dalam arti Iya. harafiah. Iya, Gitu. berarti nggak ada wujudnya Nah, kan? kalau Nggak ada dalam wujudnya kan? Alkitab dikatakan Allah itu Dasar babi. mempunyai kurang ajar. Sudahlah aku turun. Mau kemana kan Nita? Ini ada Kang Dito. Sama seperti Luga Saya makan Tambunan. Dito aja deh, bentar aja deh. Luga Tambunan Makan Dito itu aja. tidak sebentar. Belum jam sebentar, 10. Iya, semalam jam 11 bilangnya Luga ngantuk. Tambunan itu tidak berbentuk. Dia berbentuk angin. Dia Om tidak John. ada wajah, tidak ada tangan. Ya kalau nggak ada wajah, tidak ada kepala, ngapain lu kenalin Tuhan yang kayak gitu sama gua? Ini banyak. Kita nggak Sebentar butuh Luga, Tuhan, sebentar. nggak kelihatan. Sebentar Luga. Saya sapa Om John. Ini ada Kristen banyak denom ini. Om John tidak makan babi, Kak Nita makan babi. Karol nggak makan babi, gitu kan Karol? Ya demikian. Nah demikian. Intinya Saya Tuhannya itu protes dengan jahat tidak tadi, ada- dikatain jahat. Saya tak tega aja ke hewan, saya tak tega gimana saya jahat. Tuh Luga. Gimana itu Luga? Oh, alasannya nggak Oh, makan si karena siapa? kasihan Si gitu sama vegetarian. binatangnya yang dimakan gitu ya Pak. Wah jelas iya, kasihan dong. Enggak, ada datanya juga. Coba ayatnya ditampilkan Om Kris. Om Kris, bisa nampilkan Om Kris? Ya, Ini beda ada beberapa ayat. Kalau di Kejadian 1, kita manusia pertama itu belum makan daging, masih fruitarian, buah-buah. Setelah mereka melanggar, disuruh keluar dari Eden, ketambahan jadi vegetarian and fruitarian. Diizinkan makan daging pertama ketika di Kejadian 9, ketika Nabi Nuh kehabisan makanan. Nah, Tuhan izinkan. Tapi daripada nyawa binatang itu aku akan menuntut balas. Nah, kalau di perjanjian baru, Paulus Roma 14 ayat 1, supaya tidak jadi batu sandungan karena ada perselisihan antara pemakan daging dan pemakan sayur, Paulus tegaskan, baiklah kamu jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang lain yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Alasan lain kenapa vegetarian kita baca di kemerdekaan makhluk, ya, kemerdekaan Kristen. Salah satu juga dimerdekakan dari kebinasaan adalah makhluk-makhluk ini. Hewan-hewan juga bisa merasakan sakit, ya. Nah, kalau di Amsal 12 ayat 15, orang benar memperhatikan hidup hewannya, belas kasihan orang fasik kejam. Nah, jadi artinya di sini kalau kita pelihara hewan, misalnya sapi, kita bisa manfaatkan untuk bajak sawah. Nah, kita sayang-sayang binatang itu, tapi ketika kita membuat pesta, ngapain ngomong binatang sih yang nggak penting diomongin. jadi dibantailah. Nah, ini kan ditanya host. Nah, dibantailah. Ngapain ngeladenin orang kayak begitu? Nah, jadi Lu mau lu nggak nggak- makan kambing dari tadi ya lah. Nah, jadi kalau si Carol juga mungkin vegetarian, ya. Nah, itu alasan. Oh, dia juga vegan, ini juga orang kafir juga nggak makan daging juga. Sama-sama lah kalian buka, Pak John buka jual Advent, sayur Pak John. aja. Enggak, Katolik ini. Karol ini Katolik. Karol ini. Saya Advent tapi vegetarian. Nah, untuk roh tadi saya dengar bahas-bahas, boleh saya sedikit nanya sama Luga? Saya kasih dulu garis bawahnya. Jadi si Nita ini Tuhannya nggak ada bentuknya, cuma sifat ketuhanan aja yang Jadi kita berterbang manusia seperti tidak bisa angin melihat gitu. Allah itu seperti apa. Nanti di surga itu baru tahu. Baru itu dibukakan kepada kita. Nah, sekarang bagaimana kita bisa tahu mengenai Bohong Allah? kau. Itu dari Bohong kau. sifat-sifatnya atau esensinya yang dia nyatakan di Itu salah dalam tuh, Alkitab. sesat itu. Jadi Alkitab tidak pernah menjelaskan satupun ayat bahwa Allah memiliki bentuk begini atau begitu, tidak ada. Tapi yang dijelaskan Alkitab itu adalah esensinya, bahwa Allah kekal, tidak berdosa, bahwa dia
dia kudus, bahwa dia kalau berjanji pasti ditepati, bahwa dia tidak suka kenajisan, tidak suka diduakan. Itu adalah sifat-sifat Allah dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut ajaran sesat akhir zaman. Karena menurut Alkitab, wahyukan penglihatan Yohanes dinyatakan oleh Yesus Kristus kepada terus kau nggak Yohanes. percaya? Terus kau nggak percaya? Tidak Yang kau dinyatakan percaya? kepada saya ataupun kepada kamu. Loh, itu kan kitab Wahyu itu, berbahagialah orang yang menuruti kitab ini karena mereka akan memperoleh dengan kekal. Kitab Wahyu itu kan dituliskan supaya kita tahu bentuk Tuhan. Ternyata Tuhan itu duduk di atas tahta, di sebelah kanannya ada Yesus duduk di sebelah kanan, di sekelilingnya ada cherubim, ada kerafim. Datang si Nita ini manusia sesat, dibilangnya Tuhan nggak kelihatan. Kurang ajar emang. Agak ngantuk. John. Nggak tahu manusia sesat dari mana lah ini. Silakan John, menurut kau Tuhan nggak kelihatan nggak? Tuhan kelihatan nggak? Gini, ketemu orang Kristen yang ngomong bahwa Allah itu mempunyai bentuk tuh baru kamu, Luga. Jadi kamu buka sekte. Memang baru. memang betul karena Kata Om selama John, ini. kata Om Sebentar. John juga ini berupa waktu mendatangi siapa, Abraham, Om John ya. Gimana? Oh, Iya. ini Ada tiga itu. Ya. Nah, Allah itu roh adanya, kan dikatakan. Tuh roh juga. Bentuknya, gambarnya. Ntar dulu. Kalau Tuhan menampakkan diri, kalau dia mau menampakkan diri, kita bisa lihat Tuhan. Tapi kalau selagi dia tidak menampakkan diri, kita akan katakan Tuhan itu tidak bisa diserupakan, nggak kelihatan. Tuhan menampakkan diri juga dalam perjanjian lama itu bukan Tuhan dan tapi memanifestasikan dirinya dalam bentuk yang bisa dilihat oleh manusia. Contohnya ketika bertemu dengan Musa itu dalam bentuk semak yang terbakar, atau pada waktu mendampingi orang Israel, Musa itu menggambarkan dalam bentuk tiang awan, tiang api. Iya. Jadi menurut kau John, Tuhanmu laki-laki, ada wujud laki-laki nggak Tuhanmu? Ntar dulu. Saya bicara Pasti dulu roh. sedikit ya. Ujung-ujungnya angin. Dajjal. Ntar dulu. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk Luga ya. Kan ada lebih dahulu pencipta baru ciptaannya. Nah, ketika Allah mencipta manusia Adam itu, apa kata perundingan itu? Baiklah kita mencipta manusia segambar dan rupa kita. Nah, berarti Tuhan sekarang itu kita bisa punya gambaran bahwa Tuhan itu sebenarnya punya wujud. Ya. Nah, kalau di kata Sinita nggak ada angin. Angin yang tidak terlihat. Ngomong angin tuh kamu ya, dari tadi ngomong angin melulu. Ya, roh itu seperti apa? Seperti angin. Terus roh itu seperti apa? Roh itu bukan angin, jangan kamu samain dong. Iya. Enggak begini loh. Terus bentuknya seperti apa? Bentuk sebentar dulu John. Bentuknya seperti apa? Bentuknya Tuhan seperti apa? Bentuknya, bukan sifatnya. Sifatnya kita udah bosan dengerin. Bentuknya kita pengen tahu. Punya, kalau buat Sifat. saya punya tubuh lah. Yesus berpikir. Nah, kalau kata Sinita katanya Tuhannya adalah roh. Roh itu tidak ada bentuknya, tidak ada wujudnya. Seperti angin sepoi-sepoi. Yesus ketika datang ke dalam dunia, memang dia mengambil tubuh manusia. Tubuh manusia itu kan pasti terlihat. Nah, terus Tapi bapaknya firman Yesus atau logos, bentuknya seperti itu apa? Yesus, Bapaknya Yohanes 1 ayat 1 itu adalah roh. Bapaknya Bapa Yesus adalah seperti roh, apa Roh Kudus wujudnya? adalah roh. Berarti nggak ada wujudnya. Allah itu adalah Ada roh. nggak wujudnya? Ada nggak wujudnya? Itu yang saya tanya.
Ya kamu pikir Cari sendiri lah remis Luga. Kan aja tadi dia. kamu bilang ada punya tangan, punya Nah, alis, ngapain? punya rambut. Mungkin botak kali alanya kamu ya. Dajjal, Dajjal, penghilang wujud Aku Tuhan. lupa loh ketemu sama Udahlah, orang ke yang neraka mulutnya aja lah. comberan kayak kamu, ngomong lagi sama kamu, lupa tuh. Kita nggak bisa menggambarkan dengan bahasa kita, dengan bahasa manusia. Kamu juga seperti sama, apa kamu wujud juga roh sama nih. itu. Intinya Tuhan Tahan itu dulu, Ga. seperti apa? Sabar. Yang kita bisa gambarkan hasil pekerjaan roh itu. Makanya Nita katakan seperti itu. Terus, makanya itu bukan angin. wujud- Hanya di Alkitab dikatakan seperti angin bertiup dari mana asalnya, kemana perginya, kita tidak tahu. Nah, pekerjaan Roh Kudus memang seperti itu. Anda Intinya Tuhan jadi- Nah, itu artinya ayat Pak John juga salah. Ayat itu Aduh, artinya diam dulu, ketika Luga. Roh Kudus melahir barukan Kau orang bisa itu bertahan tidak bisa dengan terlihat. Iya, Luga bisa bertahan sebagaimana Tuhan pemahamannya, tapi hargai perbedaan kita. Ya. kalian Kita berbeda, yang kita harus pemilik saling Tuhan paham. angin. Nah, jadi Luga bukan maksud Ngajarin Nita Tuhan Tuhan kok itu angin angin, sih. ya. Dia hanya membicarakan tentang seperti apa pekerjaan Roh Kudus, karena memang kan digambarkan di Alkitab seperti angin dari mana asalnya kemana perginya, demikian pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita bisa bekerja Roh Kudus. Intinya kan Luga, kayak Roh Kudus angin, bekerja di mirip-mirip dengan kita di mana? angin. Luga, Bodat. Roh Kudus bukan Orang angin. Tuhan itu laki perempuan kok. Coba. Tapi mirip Luga. angin kan, karena dia tidak ada gambarnya, Aduh. tidak ada wujudnya. Sementara Ini, Tuhan itu angin. laki-laki Angin ganteng, juga. sempak. Angin itu ciptaan Allah, tidak pernah mirip dengan ciptaan. Ngaco aja kamu Luga. Kentut juga angin ya, iyalah. Luga, saya tanya kau bisa. Masa? Kalau di tubuh kita, hati dan kita kan punya hati, punya otak. Di mana Roh Kudus bekerja, di hati atau di otak? udah malas gua dengan orang yang Tuhannya nggak ada bentuknya, yang seperti angin dan roh. Udah Pak John sama aku ya. Pak John, ini saya mau Kenapa tanya kau nggak sebagai- nyembah kaleng-kaleng aja sama botol aqua? Enggak, saya tanya Luga, kan buah roh ialah hasil dari pekerjaan Roh Kudus, ya. Kasih, sukacita, panjang sabar, lemah lembut. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk Luga, di mana di organ tubuh manusia Roh Kudus bekerja, di hati atau di pikiran kita, di otak kita? Dua-duanya, di hati bisa, di Nah, pikiran dua-duanya. Nah, jadi kalau Nita sebenarnya Nita bukan bermaksud Allah itu adalah angin, enggak. Dia Loh, aku nggak pekerjaan bilang Roh angin Kudus kok. itu. Yang ngomong tuh si Luga. Makanya yang ngejelasin tuh yang jelas. Allah itu roh, roh itu tidak berbentuk, tidak berwujud. Ya kalau tidak berbentuk, tidak berwujud, ya angin lah, kolor. Kamu kan taunya cuman angin Emang Luga. susah, emang harus Kamu kan, susah. aduh, pikiran kamu kan Nah, terbatas. sekarang Taunya cuman angin. sekarang saya ke Nita ya, mengenai berwujudnya ini ya. Wujud Tuhan itu kan punya wujud tapi mulia, tidak seperti kita. Cahaya kemuliaan Tuhan itu ya, itu yang punya wujud. Tuhan punya wujud, tapi kita tidak bisa melihat wujudnya seperti Wujudnya apa. seperti apa? Makanya Yesus katakan, bukan kalau sudah melihat aku Bukan sama disuruh dengan lihat melihat seperti Bapa. apa menurut Alkitab wujudnya. Menurut Yesus wujud Tuhan itu seperti apa? Nggak perlu Punya juga wujud kau lihat. lah, Haram. seperti kita. Kalau berbicara berarti punya bibir. Seperti apa? Kalau Seperti berpikir apa? Seperti berarti angin. punya otak. Ya. Seperti roh. Allah menciptakan manusia segambar dan rupa kita. Dari situlah kita bisa menganalisa berarti Tuhan punya wujud. Bukan Tuhan Jadi jadi seperti apa wujud manusia, Tuhan itu? Seperti apa? tapi manusia menjadi seperti Allah, ya berarti Tuhan punya wujud. Iya, wujudnya seperti apa? Lu ngomong yang tegas.
Seperti apa? Manusia peler susah diajarin dari Jadi tadi. gini ya kesimpulannya, kalau Datang lagi. doktrin intinya salah itu pasti sesat. Tuhan Sekarang kau tuh aku mau seperti tanya ke Pak apa John ya. dari tadi ditanya-tanya. Pak John, Kisah Rasul 10 ayat 15 ini, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kau nyatakan haram. Jadi kalau buat ngomong-ngomong gorengan. saya itu binatang-binatang yang haram itu sudah dinyatakan halal, sudah tidak berlaku lagi, karena itu kami makan babi. Dan kalau tadi Bapak pakai ayat sifat orang benar itu memperhatikan hidup hewannya itu adalah hidup hewan itu ketika hewan peliharaannya, misalnya binatang yang membantunya itu dipelihara dengan Iya, baik Ibu gitu Neta. loh, bukan disiksa. Tapi saya kalau ingat makan itu saya- boleh. Gak. Itu Allah itu Allah Kalau kau tuh soal seperti makanan, saya apa ingat- sih? Kau ngajarin Tuhan yang nggak kelihatan sih, Sama jadi Dodong makan. satu. Sobat. Tuhan tuh Kalau- cowok. Gembol. karena yang mempunyai akal budi atau rohnya itu kekal itu hanya manusia. Kalau binatang rohnya itu tidak kekal, dia tidak harus bertanggung jawab nanti untuk perbuatannya itu kepada Allah, itu tidak. Kok Tuhan? Itu ya sudah, rohnya ya God, sudah lagi God. gitu loh, hilang lenyap. Kenapa Kalau saya orang sih Kristen itu banyak sesat ya? Kalau saya percaya juga Tuhan punya wujud. Waktu Tuhan Wujudnya itu seperti berdoa, apa? Iya, Wujudnya seperti punya apa? tubuh, punya kepala, Seperti laki-laki, punya kaki tangan, seperti cowok, punya bibir. seperti laki-laki enggak? Kalau seperti laki-laki laki-laki enggak? atau perempuan itu kalau tidak tertulis, tidak usah dibahas. Kalau Lalu itu punya wujud, bibir, kalau kol- punya bibir, kuda juga punya bibir kolor. Seperti apa? Ya kan udah jelas kita dicipta segambar rupa dia. Ngapain ditanya-tanya lagi punya ini? Iya berarti seperti laki-laki. Benar nggak Tuhan seperti laki-laki? Tapi kayak si kolor si Mita ini katanya Tuhan gak ada wujudnya. Capek gue ngomongin sama Dajjal. Punya, tapi punya wujud mulia. Masa Punya. Nggak seperti kita. Iya mulia Wujud bentuknya berdosa. seperti laki-laki apa seperti iya, kalau itu saya tahu, Nanti tapi juga- wujudnya laki-laki. Nanti juga kalau Anda masuk surga, Anda akan lihat Tuhan seperti apa. Ngapain nungguin masuk surga? Di bumi kita disuruh belajar, malah nunggu ke surga. Kau gimana sih? Emang Jadi kalau mengenai Tuhan ini- ada wujud atau enggak, pengaruhnya adalah kalau kau nggak kenal Tuhan, gimana mau kau bisa menyenangkan hati Iya, Tuhan? Yesus Kenal juga aja pernah berubah enggak. rupa ketika Yesus ketemu di bukit itu, ketemu Musa dan Elia, dia berubah rupa. Menurut ketiga saksi, wajahnya bercahaya seperti matahari, badannya putih ya, putih. Jadi wujud Tuhan itu yang asli seperti itu. Ketika dia dalam penjelmaan, ya kakinya kotor, bajunya kusut. Nah, karena jadi manusia. Nah, Yesus kan pernah berubah rupa ketika ketemu Musa dan Elia. Jadi Tuhan punya wujud. Jadi wujudnya seperti apa? Seperti laki-laki. Kalau berarti kau nggak Ya, bisa jawab kalau kan? dia di Berarti tetap dunia angin. Kesimpulannya tetap dikatakan angin. Udah. putra, Setuju. putra Maria. Nah, itu kan laki-laki. Tapi Sekarang kalau ku tanya. sekembalinya dalam wujud Kemuliaan yang Tuhan kita itu. tidak lihat itu, yang tertulis kita bahas, yang nggak tertulis bagi Allah. Ulangan 29:29. Kalau kita bahas panjang lebar, kalau nggak tertulis, ya udah bagi Allah. Yesus Kita apa itu, yang ini saya tertulis mau yang jawab nih. yang Bentar, tertulis bentar. aja yang tertulis aja kita sukar memahami, apalagi yang nggak tertulis kita bahas. Gimana mau bisa turun? Mau turun lah daripada masuk neraka.
Enggak, juga kemana-mana kacau itu pemahaman Kristen itu. Tuhan intinya mah udah jelas Tuhan ada wujudnya, bilang Tuhan gak berwujud apa sih, gimana? Tuhan itu harus ganteng, jangan jadi nggak berwujud, jadi angin. Gimana sih? Tuhan aja udah berjenggot, rambutnya putih, keren banget di solnya, dibilang pula nggak berwujud si kolon. Jubahnya udah keren, rambutnya putih, jenggot putih, udah keren banget Tuhan itu, malah dibikin agak berwujud pula. Ayo, siapa yang mau lawan saya nih? Bro Luga istirahat dulu. Sampai ngorok soalnya.